Recording in Engkau adalah progress. Allah yang mengagumkan. Tidak ada pribadi manapun yang membuat kami begitu terkagum akan kasih dan kebesaran selain Engkau ya Allah. Membayangkan betapa Engkau Allah yang begitu besar, pencipta alam semesta, bertahta atas segala sesuatu, pribadi yang sempurna. Namun Allah yang sedemikian besar adalah Allah yang mau merendahkan diri, mati bagi kami di kayu salib, sehingga kami yang berdosa dan tidak layak ini diselamatkan, diubahkan menjadikan kami anak-anak-Mu. Sungguh mengagumkan semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Layaklah kami semua sujud menyembah kepada Engkau ya Allah, karena Engkau sajalah yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Engkau sudah hadir secara pribadi di tengah-tengah kami. Dan lebih dari itu kami rindu Tuhan. Sekali lagi Tuhan menyatakan hati-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, melampaui keterbatasan dan keberdosaan hamba-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan. Berfirmanlah karena kami semua siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan seorang ibu yang sederhana. Ya saudara, singkat cerita dia curhat. Ya dia curhat banyak hal. Ya dan dia berkata bahwa hidupnya itu kok kayaknya ruwet banget. Itu ya, bising banget. Kalau boleh nggak pulang dia nggak pulang. Dia rasa lebih tenang kalau jauh dari rumah, dia bilang begitu. Saya pikir mungkin ibu ini terlalu sederhana kali hidupnya ya. Harusnya mungkin kalau yang hidupnya lebih di atas dia ya mungkin oke lah begitu kan. Nggak lama kemudian saudara seorang hamba Tuhan juga gitu ya. Curhat-curhat gitu ya. Ya bagi kami mentor itu mungkin tempat curhat bagi hamba-hamba Tuhan yang junior kali ya. Ya itu ada bagusnya gitu ya. Jadi mereka tahu mereka adalah tempat di mana jemaat boleh naruh segala sesuatu gitu ya. Tapi kalau mereka ada pergumulan mereka mau bawa kemana gitu ya. Mereka mau bawa kemana? Biasanya yang lebih senior mereka datang gitu ya. Nah pergumulan lagi bagi yang senior nih. Kalau kami bergumul kami kemana? Saudara, jadi hamba Tuhan yang junior itu dia cerita, Bu saya dalam 1 tahun ini saya nggak tahu, saya rasa terlalu sibuk hidup saya. Ada banyak hal yang ada dalam sini Bu. Sampai kadang-kadang udah nggak bisa mikir. Kadang-kadang udah nggak bisa mikir. Adakah di antara kita yang hari ini sama? Rasanya hidup ini terlalu berat gitu. Sampai kita udah nggak tahu mau kemana. Sudah nggak tahu mau kemana, mau bawa kemana. Kalau kita curhat ke orang juga kadang-kadang mungkin mereka terbatas untuk paham. Saudara kalau kita dalam situasi yang seperti itu, tinggal dalam dunia yang bising, saudara sedang ngalamin itu. Ekonomi juga lagi gak baik-baik aja, keluarga juga gak lagi baik-baik saja. Psikis juga gak baik-baik saja. Karena saudara kadang-kadang kita manusia itu ada dalam psikis kita juga rumit saudara. Gitu ya. Kadang kita dalam posisi yang berat tapi kita gak bisa menjelaskan kita ini kenapa. Gitu ya. Kita ini kenapa. Karena kelihatannya keluarga oke, ekonomi oke, pekerjaan oke. Tapi emosi ini lagi gak oke gitu ya. Kita rasa waduh semuanya terlalu berat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang seperti ini? Ya firman Tuhan memberikan nasihat yang baik buat kita. Mari bersama-sama kita baca cuma 1 ayat aja hari ini. Ya di dalam Mazmur 46 ayat 10. Sama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, teks ini cuma 1 tapi dalam banget. Ya, ada 2 perintah yang muncul di sini. Ya, ada 2 perintah yang muncul di sini. Perintah yang pertama apa? Diamlah. Yang kedua apa?
ketahuilah. Dua perintah inilah yang akan kita gali hari ini. Untuk mengeluarkan esensnya, ya, untuk mengeluarkan nutrisi-nutrisinya bagi jiwa kita, gitu ya. Saudara, yang pertama kita akan lihat perintah untuk diamlah. Saudara, sebelumnya kita mau lihat dulu ayat-ayat sebelumnya ya. Sebenarnya ayat sebelumnya itu hanya 2 ayat sebelum ia menghentikan peperangan di seluruh dunia. Busur dan lembing dihancurkan. Perisai-perisai bundar dibakarnya. Katanya, berhentilah berperang. Ketahuilah aku inilah Allah. Aku agung di antara bangsa. Agung di seluruh bumi. Ini bahasa Indonesia yang sederhana. Ini versinya bahasa Indonesia yang sederhana. Menurut saya dalam hal ini bahasa Indonesia yang sederhana ini, bahasa Indonesia sehari-hari, maksud saya kok bahasa Indonesia sederhana. Bahasa Indonesia sehari-hari, BIS ini ya. Ini versi yang lebih mudah untuk kita paham konteksnya apa. Jadi konteksnya ini ada sebuah peperangan gitu ya. Peperangan di sini kita bisa tafsirkan bukan peperangan yang real, yang fisik begitu ya. Tetapi bisa juga mungkin fisik gitu ya. Tetapi bisa juga hari ini kita bebas dari perang, tapi rasanya ada peperangan-peperangan yang lain di sekitar kita gitu ya. Yang membuat kita tuh merasa begitu lelah, begitu bising, begitu berat gitu ya. Dan di tengah-tengah konteks inilah perintah ini muncul, saudara. Diamlah. Di tengah-tengah kebisingan itu ada perintah, diamlah. Saudara, kata diam di sini tuh artinya apa? Apakah seperti Bapak Ibu yang lagi diam, hanya saya saja yang berbicara? Tentu bukan begitu ya, tetapi kata diam di sini, kata harpu itu artinya gini saudara, lepaskan genggamanmu. Ya, lepaskan genggamanmu, kendurkanlah tali yang terlalu kencang atau longgarkanlah kontrolmu. Ini luar biasa saudara. Kadang-kadang kita merasa tegang sekali dalam semua pergumulan hidup. Kenapa kok kita tidak tenang, kenapa tidak ada damai? Karena kita tuh rasanya sedang mengontrol sesuatu. Begitu tegang memegang. Ya, tapi Tuhan memberikan perintah apa? Diamlah. Dan harpu itu bukan hanya sekedar diam fisik begini, bukan. Tetapi lebih kepada sikap hati. Yang mau apa? Yang mau melepaskan genggaman tangan kita dari sesuatu yang sedang kita gumulkan. Gitu ya. Saudara, wah ini kok nyaris gak kelihatan ya, nelayan dan anak. Saudara, satu hari ada seorang nelayan, ya bapak nelayan ini dia sudah 50 tahun lebih ada di laut gitu ya. Dia kuasai yang namanya dunia pelayaran begitu ya. Satu kali dia dengan anaknya ada di pinggir pantai saudara ya. Dan mereka lagi, kapal kecilnya itu lagi mau disandarkan. Saudara, pada waktu itu badai datang menerpa keras sekali, keras sekali. Kemudian anak itu kemudian mencoba untuk tali sauhnya kapal itu ya. Dia coba untuk tarik, kemudian dia ikat lebih dekat lagi. Karena dalam benaknya anak ini, semakin dia kencangkan talinya, kapal itu semakin dekat dengan apa itu? Ya yang ditancapkan itu ya, kemudian dia ikat ya. Nah semakin dekat itu kapalnya pasti semakin aman. Tapi di tengah-tengah anaknya udah setengah mati gitu ya, dia udah berjuang untuk mengecangkan tali. Ayahnya bilang begini, longgarkan talinya. Anaknya tuh bingung gitu ya. Kok malah longgar? Dari tadi tuh loh dia bekerja sudah berapa lama itu untuk mendekatkan, untuk mengecangkan. Sekarang kok malah papanya suruh longgarkan. Kemudian karena dia merasa papanya lebih senior gitu kan, ikut aja dia longgarkan kemudian dia ikat. Setelah itu mereka masuk. Ya, mereka masuk ke dalam, mereka coba untuk berlindung. Kemudian dia tanya, "Papa, kenapa papa suruh saya longgarkan?" Papanya ngomong, "Kalau kamu longgarkan tali kapal itu akan dinamis, mengikuti gelombang dan kapalmu aman. Semakin kamu tarik, semakin kamu kecangkan, begitu badai datang, kapalmu terbalik dan kapalmu tidak selamat." Saudara, kira-kira seperti ini ya, hidup yang penuh dengan kebisingan, beban berat,
Justru kita harus berlatih satu hal. Melonggarkan kontrol kita. Itu bukan bicara tentang masalah duduk dan diam secara fisik. Tapi itu bicara tentang sikap hati. Yang mau berserah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku serahkan ini kepadamu. Aku serahkan ini kepadamu. Dan jiwa kita akan berdinamis. Gitu ya, mengikuti pembentukan Tuhan. Saudara, perintah untuk diam itu sebuah panggilan untuk berhenti memegang kendali terlalu erat dan membiarkan Tuhan yang mengatur. Kita stres. Kenapa? Kita stres untuk banyak hal. Itu karena kita tahu bahwa kita kehilangan kendali. Semakin kita kehilangan kendali untuk sesuatu, saudara, kita semakin stres. Ya, seorang ibu pernah curhat kepada saya, saudara. Jadi dia punya anak yang padahal orang tuanya orang tua yang sangat baik. Ya, orang tua yang mencintai Tuhan. Tapi entah bagaimana, saudara, pola asuhnya juga sebenarnya pola asuh yang baik. Makanya saya bilang ya, membesarkan anak itu memang anugerah Tuhan. Sekalipun memang ada tanggung jawab kita gitu ya. Tetapi anugerah Tuhan itu faktor yang paling besar. Saudara, satu hari anaknya yang sudah mereka besarkan dengan baik ini entah bagaimana kepahitan banget dengan papa mamanya. Gitu ya, sangat kepahitan. Saudara, waktu begitu dia berangkat, ada kesempatan dia kuliah di luar negeri ya, di Eropa. Dia berangkat ke Eropa. Dan saudara tahu, begitu dia berangkat ke Eropa, di saat yang sama dia berkomitmen untuk tidak pernah kontak orang tuanya lagi. Dia kepengen betul-betul menghilang dari dunia orang tuanya. Saudara, orang tuanya orang yang berpendidikan, orang yang takut Tuhan, gitu ya. Tetapi bisa mengalami begini. Saudara, tahun-tahun awal mereka berjuang untuk memegang kendali. Tapi semakin mereka berjuang untuk memegang kendali, semakin mereka stres. Semakin mereka rasanya mau gila. Punya anak di Eropa, mereka gak punya kenalan di sana dan mereka juga gak tahu harus buat apa. Pada akhirnya mereka berkata, Tuhan, kami lepaskan kendali atas anak kami. Karena dia kepunyaanmu. Mereka hanya bisa mendoakan. Mereka tetap support apa yang mereka bisa lakukan. Saudara, 2 tahun kemudian anaknya kembali. Anaknya kembali. Saudara, bayangkan kalau orang tuanya itu hidup dalam stres bertahun-tahun. Tetap mau memegang kendali. Itu jadinya apa, saudara? Anaknya mungkin pulang tapi saat itu orang tuanya udah masuk rumah sakit jiwa. Saudara, seringkali kita berada dalam masa-masa yang sukar. Kita berharap kita bisa mengendalikan semua perusahaan kita. Kita bisa kendalikan pekerjaan kita. Kita bisa kendalikan anak kita. Kita bisa kendalikan keluarga kita. Begitu ada sesuatu yang terjadi dan rasanya di luar kendali, kita mau gila. Dan kita berkata, Tuhan, aku stres. Rasanya aku sudah gak kepengen. Aku kepengen menghilang dari dunia ini. Begitu ya. Di tengah-tengah itu ada yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah diamlah. Diamlah. Longgarkan semua genggamanmu. Dari apa yang engkau gak bisa kontrol. Saudara, diam bukan secara fisik, saudara. Tetapi sikap hati di mana kita benar-benar mau menyerahkan kendali atas hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Apa yang saudara gak bisa kendalikan. Saudara, diam ini adalah sebuah panggilan untuk mati bagi diri sendiri. Berapa banyak di antara kita begitu berambisi mau mengontrol segala sesuatu. Diam ini artinya sudah. Serahkan kepada Tuhan. Hidup kita bukan milik kita, saudara. Hidup kita bukan milik kita. Saudara, ini yang saya ingatkan terus dengan diri saya. Beberapa hari ini juga saya terus dalam doa-doa saya berkata, Tuhan, tolong saya supaya saya tidak terlalu ambisi dengan diri saya. Tolong saya untuk mengingatkan bahwa tokoh utama dalam hidup saya itu bukan saya. Tokoh utama dalam hidup saya itu Tuhan. Sehingga saya mau dalam hidup saya yang tidak lama ini, saya ingin betul-betul mempermuliakan Dia. Karena Tuhan tokoh utama yang harus dikagumi. Supaya ketika orang lain melihat saya, yang besar bukan saya. Tapi yang besar itu Tuhan. Ya, kata diam itu artinya Tuhan mau kita melepaskan semua genggaman kita. Kontrol kita. Ya, kontrol kita. Itu panggilan untuk mati bagi diri sendiri, saudara.
Bahkan jauh sebelum itu ketika saudara tahu ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ikutlah aku. Itu sebuah panggilan untuk mati bagi diri sendiri. Saudara. Karena waktu Tuhan panggil ikutlah aku. Murid-murid gak sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka gak bilang Tuhan sebentar kerjaan lagi numpuk. Enggak. Mereka langsung tinggalkan pekerjaan. Mereka langsung tinggalkan keluarga. Mereka langsung tinggalkan semua yang mereka rasa penting dalam hidup. Untuk apa? Hidup bagi Allah. Kita akan selalu dipanggil, saudara. Masuk dalam sebuah proses mati bagi diri sendiri. Dan hidup untuk Allah. Dan hidup untuk Allah. Saudara, ini panggilan yang dalam ya. Kata diam bukan sekedar berhenti bersuara, bukan itu saudara. Ini adalah berhenti dari perjuangan yang sia-sia. Ini artinya melepaskan kekuatan sendiri. Dan mengakui kedaulatan Allah yang mutlak atas hidup kita. Berapa banyak di antara kita terus berjuang. Saya enggak sedang melemahkan perjuangan saudara. Saya tidak sedang melemahkan hidup yang penuh dengan optimisme, bukan. Tapi saya sedang berbicara kepada orang-orang yang hari ini sedang bergumul berat. Merasa berat dengan hidupnya. Diamlah. Artinya apa? Percayalah bahwa Allahmu berdaulat atas hidupmu. Kalau saudara gak percaya Tuhanmu berdaulat atas hidupmu, saudara sulit untuk bisa melepaskan genggaman. Saudara akan terus berusaha untuk mengontrol segala sesuatu. Tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, disitulah kita bisa tenang dan kita bisa melepaskan kendali kita. Kenapa? Karena Allah kita bukan hanya sekedar hidup, bukan sekedar ada, tapi dia berdaulat dalam hidup kita. Saudara, yang kedua adalah ketahuilah. Saudara, kata ketahuilah ini menjadi penekanan. Memang ada dua kata kerja yang muncul, diamlah, ketahuilah. Tapi kata ketahuilah ini lebih ditekankan sebenarnya. Jadi pertanyaannya kenapa kita harus diam? Karena diam itu adalah sarana, ketahuilah itu adalah tujuan utama. Kita harus diam. Kalau kita tidak diam, kita gak bisa tahu siapa Tuhan. Kalau saudara tidak mau melepaskan kendalimu, saudara tidak mau mengakui bahwa Allahmu Allah yang berdaulat, saudara gak pernah bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya yang begitu ajaib dalam hidupmu. Sehingga kita perlu diam, saudara, untuk bisa kenal Tuhan kita. Saudara, satu hari ada seseorang ya, dia jatuh, mereka bangun gedung bertingkat ya. Dia jatuh dari tingkat yang cukup tinggi gitu ya. Dia jatuh dari tingkat yang cukup tinggi. Ya puji Tuhan dia nggak jatuh. Kenapa? Karena itu ada jala yang dibentangkan itu loh ya. Nah, dia nyangkut di situ. Kemudian teman-temannya tahu. Ya teman-temannya tahu tapi mereka kebingungan bagaimana cara tolong dia. Kemudian dia berjuang dengan segala cara saudara. Semakin dia bergerak semakin rentan jatuh. Semakin dia bergerak jalannya itu loh, netnya itu semakin robek. Teman-temannya ngomong jangan bergerak, diam, kamu diam. Semakin bergerak semakin hancur. Semakin bergerak dia pikir dia bisa tolong dirinya sendiri. Dia pikir dia bisa selamatkan dirinya sendiri. Tapi semakin dia bergerak, semakin dia jatuh. Akhirnya dia bisa menanti sampai rescue team datang gitu ya, untuk menolong dia. Saudara, seringkali kita mengalami hal yang sama. Ya kita berada dalam situasi-situasi yang sukar. Dan semakin saudara berpikir saudara bisa kendalikan segala sesuatu, semakin hancur hidupmu. Itu yang Daud lakukan. Ya Daud sudah jatuh kan. Daud sudah jatuh dengan perzinahan dengan Batsheba. Semakin dia mau bergerak untuk menyelesaikan masalah, semakin masalahnya tambah ribet.
Yang tadinya masalah perselingkuhan, sebelum perselingkuhan kan dari mata dulu sih. Dia jalan-jalan di soto rumah, iya kan? Lihat ada perempuan mandi, ini kegabutan ini ya. Jadi kegabutan yang tidak hati-hati dengan kegabutan itu bahaya gitu kan. Gabut dia karena dia gak ikut perang, jalan di soto rumah. Itu sudah masalah, lihat orang mandi kemudian udah tergoda di situ aja udah berdosa kan. Gak hati-hati, teruslah dia, jatuhlah dalam perselingkuhan. Udah jatuh dalam perselingkuhan sampai hamil gitu ya. Kebingungan dia bagaimana caranya. Tetap gak mau diam dan minta Tuhan ampuni. Gitu ya, bergerak cari solusi. Akhirnya apa? Masuk lagi dalam apa? Sebuah desain. Ya, desain. Karena dia raja ya, dia bisa mendesain begitu rupa supaya pertamanya dia kepengen supaya Uria pulang, supaya diam-diam tetap mereka hidup sebagai pasangan suami istri begitu kan. Tadinya begitu kan desainnya dia. Tapi Urianya nggak mau. Urianya orang baik. Gitu ya. Urianya, masa rekan-rekanku berperang belum ada kabar menang atau kalah, aku enak-enak. Gitu ya. Nggak mau dia. Waduh, akhirnya nggak mau diam lagi sih Daud. Harusnya kan dia bilang, wah ini berarti Tuhan nyatakan kehendaknya begini, berarti saya harus bertobat. Enggak, nyari lagi dia caranya. Akhirnya dia masuk lagi dalam dosa pembunuhan. Uria diutus yang paling depan supaya cepat mati, dan itu terjadi. Udah gitu tetap nggak sadar, gitu ya. Tetap nggak sadar. Manusia tuh begitu, saudara. Kalau kita mau mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita, semakin hancur hidup kita. Sehingga di tengah-tengah kebisingan hidup kita, Tuhan bilang, diam, diam. Kalau kamu diam, kamu akan tahu siapa aku. Kamu akan tahu siapa aku. Orang kalau nggak mau diam, dia nggak bisa tahu Tuhan dalam hidupnya. Ya, kata tahu di sini, saudara, ketahuilah di sini. Ini juga bukan sebuah hasil penelitian akademik ya. Bukan hasil saudara baca-baca jurnal, baca-baca buku, bukan. Bukan juga pencarian manusia, bukan manusia yang cari-cari Tuhan untuk mau kenal, bukan. Ini bukan kita yang menemukan Allah, saudara. Ketahui di sini, ini bukan panggilan untuk berusaha mencari informasi tentang Allah. Karena saudara bisa jadi saudara tahu tentang Allah. Tahu informasi tentang Allah, tahu teologi. Tapi kata tahu di sini itu bukan sekedar pikiran yang mendapatkan informasi. Tetapi hati yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi kata mengenal di sini, ya, kata mengenal di sini itu adalah kita masuk dalam sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Saudara, dalam bahasa Ibrani itu kata ketahuilah, itu kata yada. Ini saya mungkin pernah ngomong di sini ya. Jadi kata yada itu dalam bahasa Ibrani itu bukan sekedar, oh saya tahu Pak Yohanes tinggalnya di sini, dia bangun gereja Oikos, bukan. Tapi kata yada itu lebih kepada bagaimana Bu Linda kenal Pak Yo. Jadi Pak Yo cukup, itu Bu Linda tahu artinya. Yada itu bukan sekedar orang tahu, oh Fania itu anaknya Bu Novi. Dia tuh sukanya makan ini itu, bukan. Tapi yada itu adalah bagaimana saya tahu anak saya. Kenapa? Karena ada hubungan yang dalam. Ada hubungan yang dalam. Sehingga cukup dia main mata aja kita ngerti artinya apa. Gitu ya. Anak kita cukup dia batuk aja kita tahu ini kenapa. Kenapa? Karena ada hubungan yang dalam. Jadi ketika Tuhan bilang begini, diamlah dan ketahuilah. Itu Tuhan bilang lepaskan kendalimu atas sesuatu yang kamu gak bisa kontrol. Supaya engkau masuk dalam sebuah hubungan yang dalam dengan aku. Masuk dalam hubungannya. Saudara, kalau saudara tidak mau diam, tidak mau melepaskan kendali atas hidupmu. Saudara gak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita gak akan pernah bisa lihat. Ketika kita diam dan tenang dan menantikan, malah Allah dapat berbicara kepada kita dan menyatakan kehendaknya. Dalam keheningan hati Allah berbicara. Itu menurut Tozer. Ya. Dia bilang di dalam ketika kita diam, kita tenang menantikan Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Saudara, saya nggak bilang bahwa diam secara fisik itu
Gak ada gunanya. Ya, karena disiplin rohani, salah satu disiplin rohani itu namanya solitude ya. Solitude itu adalah disiplin rohani yang perlu kita kembangkan. Solitude itu apa? Solitude itu disiplin rohani yang kita itu betul-betul buat dengan sengaja. Kita mencari waktu tenang supaya hanya kita dengan Tuhan. Hanya kita dan Tuhan. Itu solitude. Kita selama ini berpikir, disiplin rohani paling doa, baca Alkitab, datang ke gereja. Enggak, disiplin rohani itu banyak. Dan Yesus juga seringkali menyingkir kan. Kalau saudara baca kitab Injil tuh, Yesus habis khotbah kepada banyak orang, dia selalu minta menyingkir. Dia menyingkir ke bukit, dia menyingkir kemana. Karena diam bersama Tuhan itu juga keindahan. Diam dalam arti bukan sekedar diam gitu ya. Tetapi diam yang betul-betul mau masuk dalam sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Ya, sebuah hubungan bersama dengan Tuhan. Nah ini tidak disukai oleh banyak orang Kristen, apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Gen A gitu ya, Gen Alpha. Mereka lebih suka dunia yang hingar-bingar. Kita lebih suka, ayo kalau kita mau me time kita cari apa biasanya? Nyari apa? Ngomongnya me time, tapi kita perginya ke mall. Kita perginya kemana? Cafe gitu ya. Kita lebih suka yang begitu. Tapi saya secara pribadi, ya, saya merasa bahwa saya bisa betul-betul mengalami, menikmati hubungan dengan Tuhan. Itu justru di tempat-tempat yang sunyi, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang tidak menarik bagi dunia. Bukan mall, gitu ya, bukan mall, bukan kafe. Bukan berarti saya nggak pernah ke sana, ya pergi juga begitu kan. Tapi kalau ditanya, saya lebih menikmati waktu-waktu sendiri, gitu ya, waktu-waktu tenang dan sebagainya. Kenapa? Menikmati hubungan bersama dengan Tuhan. Saudara, kata ketahuilah. Ini kata kunci ya, kata kunci. Ketika saudara betul-betul masuk dalam hubungan dengan Tuhan, maka mungkin hidup saudara masih tetap ada pergumulan. Tetapi orang yang betul-betul diam dan mengenal Tuhannya, dia akan mampu berpengharapan meskipun bumi berubah, meskipun gunung-gunung bergoncang, dia bisa tenang. Kenapa? Yaitu karena tadi dia sudah melepaskan kendalinya. Dia sudah melihat, mengenal Tuhannya. Bahwa Allahnya Allah yang berdaulat dan tidak pernah meninggalkan dia. Maka dia merasa bahwa dia akan baik-baik saja. Sekalipun gunung bergoncang, ya laut menderu. Tapi dia tahu di tangan Tuhan yang berdaulat dan kuat itu, dia akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Saudara, diam dan mengenal Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa tenang sekalipun semuanya nampak menakutkan. Kadang-kadang mungkin kita ada dalam situasi yang aku gak bisa bayangkan besok saya bagaimana. Minggu depan saya bagaimana. Ekonomi yang sulit, saya gak punya uang banyak Bu. Saya gak tahu saya bisa bertahan sampai kapan. Tapi orang yang mau berdiam diri, orang yang mau menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan. Orang yang melihat perbuatan tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia akan tahu bahwa Tuhannya berdaulat atas hidupnya. Dan dia gak akan kenapa-kenapa hanya karena gak punya uang. Gak akan kenapa-kenapa. Saudara, ada sebuah frasa tambahan. Ya, di ayat 10 juga di bagian akhir. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Saudara, pertanyaannya begini. Tadi disuruh berdiam, ketahuilah bahwa aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Jadi kita harus berdiam dulu, tahu dulu, mengenal Tuhan dulu, baru Tuhan ditinggikan di atas bangsa-bangsa, begitu? Kadang-kadang kan kita berpikir ya, apakah ini hasil Allah ditinggikan di atas segala bangsa-bangsa, itu hasil dari kita mau berdiam. Kita mau berdiam, kita kenal Allah, baru Allah ditinggikan atas bangsa-bangsa. Apakah begitu? Tentu tidak, saudara. Ya, tidak seperti ini. Jika kamu diam dan mengetahui aku, maka aku akan ditinggikan. Enggak begitu. Terus bagaimana dong? Aku ditinggikan di atas di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini adalah sebuah alasan mengapa saudara harus diam dan mengenal Tuhanmu. Ini alasan bukan hasil ya.
Karena Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Saudara, kalau saudara menyelami ya cara Tuhan. Karena saya ngajar doktrin Allah ya, saya itu mencoba mendalami sifat-sifat Allah ya, sifat-sifat Allah. Dan kemudian saya itu, tadi juga saya sempat mikir, wah Allah tuh luar biasa sih. Let's say, saudara tahun 2008, 2009, saya itu ada di sebuah sekolah tinggi teologi di Jakarta. Dan saya itu mengalami, sekolah kami dibom ya. Sekolah kami dibom, hancur semua. Teman saya ada yang meninggal, banyak yang masuk rumah sakit. Saya termasuk di situ dan saya trauma. Saudara, saya trauma tuh setahun loh. Sungguhan, itu betul-betul trauma. 1 tahun tuh setiap kali saya tidur, saya mimpi saya dibom. Saya akhirnya pindah STT kan. Saya pindah STT, saya bidiklah Jawa Timur, itu rencana Tuhan gitu ya. Itu rencana Tuhan. Saya pindah ke Jawa Timur, saya pindah ke Pacet waktu itu. Dan saudara, di sana pun saya mimpi selama 1 tahun itu kampus kami dibom. Persis 1 tahun. Ya puji Tuhan setelah itu selesai. Tapi saya mengingat begini, begitu saya belajar tentang doktrin Allah. Maka saya tahu bahwa ketika saya diizinkan Tuhan untuk dibom itu juga. Itu muncul dari karakter Allah yang penuh cinta. Itu muncul dari karakter Allah yang penuh hikmat. Allah itu kan kalau kita sebutkan karakter Allah, itu banyak sekali karakter kan. Maha baik, maha kasih, maha bijaksana, maha kuat, maha ada, dan maha yang lain kecuali mahasiswa. Ya kan? Allah punya karakter banyak sekali. Dan karakter Allah, cara kerja Allah, Allah tidak pernah mengandalkan hanya satu karakter saja untuk memutuskan sesuatu. Jadi untuk memutuskan anak saya lahir dari rahim saya, itu juga muncul dari keseluruhan karakter Allah yang berpadu begitu luar biasa untuk memutuskan sebuah peristiwa. Jadi saudara dan saya lahir dari papa dan mama seperti apa? Itu muncul dari seluruh karakter Tuhan yang sempurna. Dan itu pasti baik. Hanya manusia tuh akalnya gak nyampe. Kita itu nilainya sepenggal-sepenggal. Kita hanya menilai, Tuhan ini kok kayaknya gak baik-baiknya dari mana. Saudara, justru di tengah-tengah kesadaran bahwa kita adalah manusia terbatas. Kita tidak mampu menyelami semuanya tentang Allah. Harusnya kita mau berkata dengan iman, Tuhan, semua yang aku alami baik adanya. Kenapa? Karena itu muncul dari seluruh karakter Allah. Kalau kita ingat baik-baik, ada orang yang mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan panggil pasangan saya? Tuhan, kenapa Tuhan panggil orang tua saya? Itu kadang kenapa kita ngomong begitu? Karena kadang ada kecurigaan terhadap Tuhan. Tapi kalau kita mau tahu bahwa itu muncul dari Allah yang penuh cinta kepada kita. Tapi bukan hanya Allah yang cinta, Allah yang berhikmat. Juga Allah yang adil. Maka kita bilang, oke Tuhan, ini baik buat saya. Dipermuliakanlah dirimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah, dia Allah yang besar. Ya, dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia ditinggikan di bumi, ini alasan. Ini alasan supaya saya dan saudara mau diam. Mau melepaskan genggaman kita dari hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Supaya kita masuk dalam sebuah pengenalan pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lepaskan genggamanmu atas hal-hal yang hanya bisa dikendalikan Allahmu. Dan marilah masuk dalam hubungan dengan Dia. Bukan untuk membuat Dia jadi besar, bukan. Melainkan karena memang Dia sudah besar. Karena memang Dia Allah yang besar. Karena memang Dia Allah yang berkuasa. Karena memang Dia Allah yang berdaulat dan Allah yang hebat. Makanya berdiam dirilah. Lepaskan genggamanmu dari semua yang engkau gak bisa kontrol. Biarkan Tuhan yang atur buat engkau. Kadang-kadang kita berpikir bahwa yang tahu yang baik buat diriku itu aku yang tahu, bukan siapa-siapa. Aku yang tahu. Makanya kita masih mau berjuang, berusaha begini, begitu. Kadang-kadang menghalalkan segala cara membuat hidup tambah hancur. Sebelum hidup kita lebih runyam. Sebelum dunia lebih bising. Diamlah.
Dan ketahuilah bahwa Tuhan ditinggikan atas segala sesuatu. Saudara mengetahui bahwa Allah kita Allah yang berdaulat dalam hidup kita, itu memberikan ketenangan. Saudara, saya punya anak itu saya udah umur 37 tahun ya. Baru saya melahirkan Vania, anak saya, satu-satunya gitu ya. Saya hitung kalau dia umur 20 berarti saya kira-kira sekitar 65. Saya bilang, saya nggak tahu saya bisa berapa lama menemani dia gitu ya. Saya nggak tahu berapa lama menemani dia. Ada kekhawatiran sama kayak bapak ibu yang lain lah gitu ya. Kalau saya nggak ada gimana anak saya dan sebagainya. Saya juga gumulin, saudara tahu yang bisa menenangkan saya. Tiap malam saya pegang dia dan saya bilang, Tuhan terima kasih Vania kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berikan Vania. Vania ini Tuhan punya. Tuhan punya grand design untuk dia. Bawa dia Tuhan. Setinggi apapun yang Tuhan mau. Sebesar apapun yang Tuhan mau. Saya tidak pernah khawatir. Kalaupun ada apa-apa dengan saya dan saya tidak bisa menemani dia lebih lama. Saya percaya Tuhannya, penciptanya, penebusnya, pemeliharanya tidak pernah tinggalkan dia. Itu yang memberikan saya tenang. Berapa banyak di antara kita khawatir. Tuhan saya gak bisa duga kalau suami saya dipanggil lebih dulu. Kalau istri saya Tuhan panggil lebih dulu. Bagaimana saya bisa survive. Tuhan saya gak bisa bayangkan kalau orang tua saya dipanggil lebih dulu. Saya harus bagaimana. Saudara, ada banyak hal saudara dan saya gak bisa kontrol. Untuk hal yang gak bisa kontrol mali kita mau berdiam. Kita punya hati yang mau berkata, Tuhan aku serahkan ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang kontrol. Aku hanya jalani dengan taat karena aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku ini anak-Mu. Tuhan bayar kita dengan harga yang mahal. Tuhan cintai kita. Engkau akan baik-baik saja. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan terima kasih. Terima kasih Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Tuhan bukan hanya menciptakan kami dan meninggalkan kami. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang meninggalkan kami. Tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bukan orang baik. Kami banyak kali gagal. Kami gagal, kami berdosa. Kami menyakiti Engkau. Tapi berapa kali pun kami jatuh. Tapi segitulah Tuhan terus mencari dan menemukan kami. Kami keras kepala. Banyak kali kami gak puas dengan cara Tuhan memelihara kami. Kami sering kali mau berjuang dengan kekuatan kami sendiri. Karena kami berpikir kami bisa kontrol segala sesuatu. Tapi justru semakin kami lakukan itu, semakin damai sejahtera itu hilang. Semakin kami lakukan, semakin sukacita itu melayang jauh. Yang tertinggal hanya kami dengan begitu kompleksitas psikis kami. Kami stres, kami depresi. Terima kasih karena di tengah-tengah kegaduhan hidup kami. Tuhan datang melalui firman-Mu dan berkata, diamlah, diamlah. Angkat hatimu. Serahkan semua hal yang tidak bisa kamu kontrol dalam tangan-Mu, tangan Tuhan. Serahkan itu, serahkan itu. Karena hanya Tuhan yang bisa kontrol. Kamu tidak pernah bisa kontrol apapun dalam hidupmu. Dan Tuhan akan turun tangan mengontrol segala sesuatu. Ketika engkau melonggarkan semua genggamanmu, di situ justru engkau masuk dalam sebuah keberserahan kepada Tuhan. Engkau semakin mengenal Tuhanmu. Engkau semakin kagum dengan cara Tuhan menjagamu. Semakin kagum dengan cara Tuhan memeliharamu. Tuhanmu Tuhan yang besar. Tuhanmu Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau akan baik-baik saja di dalam genggaman tangannya.
Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa menitipkan seluruh jemaat Tuhan ini. Hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Hamba juga serahkan diri hamba dalam tangan-Mu. Dipermuliakanlah diri-Mu. Ditinggikanlah diri-Mu di atas bangsa-bangsa Tuhan. Dipermuliakanlah diri-Mu melalui diri kami. Diri kami yang hina, diri kami yang terbatas, diri kami yang limited. Tapi Tuhan akan dipermuliakan melalui diri kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.